Jadi bagi adik-adik yang masih muda, gunakanlah kesempatan untuk mendalami, dalam arti belajar dan belajar terus. Karena untuk lukisan itu sendiri, kita bisa menemukan jati diri itu memang agak susah dan itu prosesnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Kopi Seni, kopinya orang seni. Dan saat ini kita berhadapan di galerinya Pak Haji menurut tempatnya, dan beliau adalah salah satu sesepuh dari berbagai macam komunitas dan juga kumpulan-kumpulan yang selalu setia memberikan banyak informasi, motivasi, dan juga sesuatu hal yang tidak bisa dijabarkan apa itu yang jelas. Kita akan kupas dan kita akan berbincang-bincang mengenai perjalanan kesenian beliau ini. Semoga bisa bermanfaat. Sebelum kita langsung mempelajari kopi seni, biar mantap.
Mantap. Gimana Pak kabarnya? Oh baik, Mas. Di masa pandemi ini Bapak nggak terganggu aktivitas? Enggak. Alhamdulillah. Justru dengan pandemi ini kan kita banyak waktu. Iya. Keluarga semua sehat. Sehat, alhamdulillah. Anak-anak pada tumbuh Pak. Kebetulan kalau anak yang ada cuma satu, yang satu di Bali, yang satu di Cikarang. Oh, iya. Nah ini ngobrol-ngobrol Pak Haji ini sudah lama dari perjalanan berkesenian. Ini sama keluarga di Cirebon, tepatnya alamatnya Pak di mana? Di Jalan Gunung Salak D23 nomor 111 Perumnas Cirebon, ya, itu alamatnya. Itu alamatnya, dan Pak Haji di rumah bersama keluarga sudah berapa tahun Pak semenjak? Saya di Perumnas ini dari tahun 1981. Oh, dan itu Bapak aktivitas untuk keseniannya sudah berjalan Sudah ya? sebelumnya. Sehingga mungkin keluarga sudah punya anak Tiga. Belum cucu Pak. Itu baru satu. Baru satu. Yang pertama, yang kedua dari kapan? Yang pertama belum punya Tahun anak. Kalau yang kedua sedang hamil, yang ketiga punya berarti semuanya sudah menikah, dan alhamdulillah itu salah satu hal yang sangat membahagiakan, dan dan Pak Haji sudah berhasil membesarkan anak. Dalam kaitan ini mungkin di sela-sela perjalanan berkesenian, berkarya, dan juga Pak Haji selalu aktif setiap kegiatan luar kota, selalu hadir, itu yang kita apresiasi. Semoga keberadaan Pak Haji ini bisa memberi dorongan ya anak-anak muda yang mereka mungkin selama ini masih belum perjalanan sendiri yang lama. Nah ini Pak Haji kita akan sedikit banyaknya mengenai sejauh mana Pak Haji berproses sehingga hal-hal tersebut kita mencari sesuatu yang mungkin bisa diambil ya dari hal tersebut. Akan berbeda efeknya terhadap semua kalangan yang melihat acara ini. Ini saya tadi kita sudah mereview ya, ada beberapa karya Pak Haji yang sudah dilakukan sejak tahun berapa? Pokok pertama kali karya ya. Untuk ini namanya kalau lukisan kaca kita mulai dari yang paling awal Bapak kaca dulu. Kalau awal kita pertama kali kan pakai kertas. Kertas dulu itu. Waktu itu saya masih SMP di Jogja. Oh. Jadi Bapak ceritanya aslinya Bapak dari mana? Saya asli Gombong. Oh. Ya. Jadi SD di Gombong, SMP di Jogja, STM di Purwokerto. Nah, sekarang tinggal di Cirebon. Ini Bapak memang untuk pendidikan tidak di sini Pak? Iya tidak. Kebetulan dulu ceritanya itu waktu mau SLTA itu pengen ke Sesri, dulu Sesri ya namanya. Kalau sekarang SMRS ya. Kebetulan sama orang tua itu kan belum boleh. Jadi saya waktu itu dimasukkan sekolah yang memang ada gambarnya. Tapi gambarnya bangunan gedung, jadi maksudnya STM bangunan gedung, ceritanya begitu kan. Iya. Setelah lulus STM, kita kan tetap pengen seni itu, sekolah seni gitu, dalam artian saya pengen masuk ke Asri, gitu. Teman dulu Asri ya Mas ya. Nah sama orang tua saya itu dimasukkan ke IKIP. Nah saya kalau IKIP memang ada seninya juga kan, di IKIP Jogja itu Mas. Udah masuk, udah masuk, udah diterima dan lain-lain. Cuman orang tua saya membatalkan, jadi tidak boleh untuk seni rupanya. Akhirnya tidak Bapak terus merdeka bergerak ya. Dan berkarya. Nah, dalam waktu STM itu, saya Mas. Itu setiap hari Sabtu ke Jakarta.
Hari Minggu itu ke Taman Ismail Marzuki, kita gabung sama teman-teman di Taman Ismail Marzuki. Yang sekarang kemarin itu ya, di maksudnya kalau Ismail Marzuki yang Cikini Raya, oh, di Cikini Raya Jakarta. setelah itu gimana Pak? Setelah itu ngelamar sini, ngelamar sana, saya dapat pekerjaan, ditugaskan di Cirebon, Mas. Nah, di Cirebon itu waktu di Taman Ismail Marzuki itu pakai melukis pakai kanvas sih, Mas, ya. Tapi begitu kami kerja di Cirebon, kita medianya berubah, Mas, karena Cirebon itu terkenal lukis kacanya. Jadi medianya sejak tahun 81 itu kami melukis kaca. Itu sudah melukis kaca atau sebelumnya sempat ke kanvas juga atau kaca dulu? Enggak, waktu STM dulu kan kanvas dulu waktu di Taman Ismail Marzuki. Iya, pakainya tekniknya zaman dulu Griko ya, Mas, ya. Di Cirebon, Di Cirebon, karena yang terkenal lukisan kaca, maka kami medianya pakai kaca. setelah kaca pindah lagi. Nah, kaca setelah lagi kami tahun 2012 pensiun, Mas. Saya pegawai negeri sipil ceritanya. Pensiun lah, dalam pensiun itu saya mencoba ini kalau lukisan kaca dikanvasin bisa enggak? Ternyata bisa, memang agak sulit di kanvas daripada di kaca. gitu ya. Kalau tahun yang lain kalau kita kembali ke yang kanvas susah. Kalau kanvas sebaliknya. Iya. Bisa lihat kesininya Bapak lebih ke media akrilik itu masih baru ya kalau akrilik. Kalau akrilik tahun baru 2012 saya pakai. Iya. Tadinya full lukisan kaca, tadinya full. Nah ini ngobrol-ngobrol Pak, kalau saya lihat dan perhatikannya di sini yang tadi kita lihat itu ada 3 jenis lukisan ya, pertama kaca, Ya. kedua yang akrilik tapi mungkin kalau saya lihat lebih masuk ke dekoratif ya. Terus kesini juga saya lihat ada perpindahan yang cukup signifikan ya yang Bapak bilang apa itu kali tadi Kondulisme. Coba bisa diterangin gimana itu perjalanannya dari kaca Iya. ke akrilik dekoratif sampai ke Ceritanya waktu kita masuk ke Cirebon itu kan sudah saya sampaikan tadi bahwa saya itu karena lukisan kaca di Cirebon itu yang terkenal lukisan kaca, maka kami sebagai pendatang dan berdomisili di Cirebon, jadi sebagai penduduk Cirebon itu ikut berpartisipasi dalam memeriahkan gitu loh, lukisan kaca gitu loh. Nah, waktu itu kita full lukisan kaca sampai dengan tahun 81 sampai dengan 2012 itu full kaca. Nah, setelah tahun 2012 kami memang agak berpikir karena lukisan kaca waktu tahun 2012 itu sudah agak kendor. Dalam arti kendor itu teman-teman juga yang di Cirebon banyak yang sudah nggak melukis kaca dan lain-lain gitu. Tapi walaupun begitu, saya sendiri pribadi itu bagaimana kalau lukisan kaca kita diterapkan kita tuangkan di kanvas. artinya tekniknya atau media objek atau gaya Teknik lukisan kaca kita masukkan di kanvas. jadi Gitu. apa yang menjadi garis besar lukisan kaca itu apakah teknik contoh kalau saya lihat itu dari sisi teknik kan lebih dulu outline terus baru ke warna. Betul. Apakah ada seperti itu atau gimana? Kalau lukisan kaca itu kan sifatnya itu terbalik, Mas, ya. Sistem pembuatannya itu terbalik dalam artian kita lukisnya dibaliknya. Kalau sudah jadi baru bisa dilihat yang di depan gitu. Terus kalau ketika dituangin ke kanvas jadi gimana? Tuangin ke kanvas kita ngelukis dulu, outline-nya belakangan. Oh, gitu.
Jadi hanya salah satu mungkin Pak. Kalau dari sisi pola pandangnya nggak bisa Pak, kalau kanvas tetap aja satu bidang dari depan kan. iya, iya betul. Jadi kalau makanya saya bilang bahwa lukisan kanvas itu lebih sulit daripada lukisan kaca. Nah, kalau gitu. Itu karena kalau lukisan kaca kita dalam artian kita udah bikin desain outline, setelah outline kita pewarnaan selesai, ya. Tapi kalau namanya akrilik kita outline dulu, termasuk sketch kan, outline dan lain-lain. Sudah itu kita pewarnaan nanti outline yang sudah kami bikin terdahulu itu akan ketimpa yang pewarnaan itu. Nah itu otomatis kita yang finishingnya itu outline lagi terakhir. Jadi kalau lukisan kaca itu outline pewarnaan, kalau lukisan kaca outline pewarnaan outline. Kalau dari sisi waktu yang dibutuhkan Pak, ini rata-rata ya. Untuk ukuran lukisan yang sama, Ya. 1 meter, kaca 1 meter atau ya. Dan dengan posisi yang sama ya, bahwa kita full power untuk melakukan kegiatan lukis. Itu lebih lama mana? Lebih lama kanvas mas. Pertama itu teknik tadi itu outline, terus pewarnaan outline. Kalau kaca outline pewarnaan. Itu dari situ aja udah kelihatan bahwa lebih lama kanvas. Keduanya, cat yang kami gunakan untuk kaca itu cat minyak kuda terbang. Itu sekali gores jadi. Tapi kalau akrilik itu sekali gores nggak mungkin jadi. Itu 2-3 kali baru selesai. Bagian jadi kecenderungan harus ada dasar. Betul. Itu. Jadi perbandingannya itu sekitar 1:3. Kalau misalkan dalam media yang sama ukuran yang dalam ukuran yang sama kaca dengan kanvas itu kalau misalkan kaca bisa 2 hari, kalau kanvas bisa 6. Kalau dari sisi lukisan kaca sama yang saya lihat ya, sama yang kanvas korat itu, mungkin saya lihat sama ya kan, mulai dari objek yang dipindai, rata-rata ke wayang, cerita-cerita legenda, dan juga ada hampir sama dari sisi teknik dekoratif di kacanya pun outline-nya kelihatan banget. Iya. Tapi kalau yang ketiga ini bisa diceritain, ini yang menarik karena Bapak menurut saya itu ada perpindahan yang sangat loncatnya jauh ya. Iya, betul. Dari dekoratif loncat ke vandalisme. Iya. Dan itu berbeda ya gitu jujur ya Pak ya. Saya melihat lukisan Bapak dari yang dekoratif sama yang kanvas yang kaca itu cenderung halus. Iya. Pergantian babnya juga lebih api, sudah ada gradasi yang lebih apa namanya tidak spontan ya. Kalau yang dari situ sebaliknya. Apa yang terjadi? Apakah memang di pribadi Bapak ada pengaruh dari luar atau pengembangan dari sebelumnya? Bagaimana itu secara perasaan estetis Bapak? Ya sebetulnya pengembangan dari yang sebelumnya, cuman memang pengembangan dari sedikit. Kita di lukisan kaca itu sebenarnya udah ada ondolisme ya mas, udah ada ondolisme. Cuman itu kan memang istilahnya di akrilik, di lukisan kaca itu udah ada ondolismenya. Dalam artian, tapi bagaimana kita bikin timbul gitu loh. Tapi karena kita objeknya akhirnya kalau yang ondol itu kan luas objeknya tuh mas. Jadi akhirnya kita ya objek-objek yang istilahnya pemandangan dan lain-lain seperti yang ada di belakang. Jadi itu sebenarnya gini. Kadang-kadang kita kalau melukis kaca yang melukis kanvas, tapi yang dekoratif seperti yang lukisan kaca itu agak lama gitu loh. Dan untuk mengisi waktunya mas, kadang-kadang kita kan namanya orang itu ada bosen, ada dan lain-lain. Nah, itu tinggal kita ondolisme itu yang dikerjakannya lebih cepat. Tapi intinya Bapak lebih ke bagaimana caranya lukisan sebelumnya sudah terpengaruh atau sebagai menu awal sehingga kesini
ada perkembangan yang lebih signifikan kalau menurut saya. Pertama, selain dari teknik menulisme itu sendiri, itu ada dua hal yang terjadi ketika Bapak menampilkan bentuk dari menulisme itu sendiri. Kalau media yang tebal-tebal itu pakai apa Pak? Oh itu pakainya sebenarnya pakai pasta. Akrilik yang kita nggak campurin, cuma kita mungkin ini campurin pasta dalam artian kita tambah zat-zat yang lain-lain yang dan itu anggarannya itu muncul secara terbalik kan dari ke dalam kan. Iya benar. Itu yang terjadi tapi itu sah-sah aja Pak ya dalam pada cuma kan yang ingin kita kupas di sini pun ada terjadi transformasi penggunaan warna yang cukup lumayan ya. Awalnya lokal halus pastel yang digunakan. Nah, ini benar-benar kontras warnanya pun cukup. Itu memang kami sengaja dalam arti sengaja begini. Saya lihat waktu itu memang belum ada teman-teman pelukis itu berani pakai warna-warna yang kalau menurut saya warna-warna permen lah, warna yang menyolok dan lain-lain. Saya waktu itu tergerak gitu tuh. Ini saya bikin ondel pakai warnanya yang beda gimana gitu loh. Akhirnya kami ngambil misalkan warna-warna yang hijaunya memang hijaunya khusus sekali, kuningnya dan lain-lain. Termasuk pink itu ada di ondel itu ya. Oke, sebelum lanjut kita kupas lagi ke beberapa materi. Ini udah kolot. Iya, kopi dulu. Kopi dia kering dan mantap. Dan dia ya setelah tadi kita makan pedas. Nah, ini keren enak karena gayanya memang kopi goreng-gorengan Pastel. Ini Pak ngobrol apa dari warna. Cocok ini warna serah Pak. Ya. Yang menulismu warna serah. Itu ngobrol-ngobrol karakter catnya saya lihat kayaknya beda ya. Beda ya. Itu dari kalau akrilik apa pakai apa? Jadi gini, karena waktu itu saya lihat di toko-toko yang istilahnya toko di Cirebon atau toko online, waktu itu ya belum ada warna-warna beginian. Saya bikin sendiri Mas, mencoba bikin sendiri. Bukan dari tembok, kita bikin yang warnanya itu warna itu, tinggal kita nambahin akriliknya dan lain-lain gitu. Untuk mencapai warna yang menulisme itu. Iya. Jadi kalau di kita belinya di toko sablon kan, itu ada warna-warna kayak gini, cuman kita harus beli akrilik di toko kimia itu ada akrilik khusus kita campur, itu jadi tapi nggak dicampur air ya, jadi asli dari akrilik sama pewarna. Jadi kental banget, saya lihat juga. Iya. Kental, menonjol karena pakai pasta. Iya. Itu kalau bicara pengembangan itu jauhnya bukan main. Apalagi saya lihat medianya, apa objeknya juga udah beda Pak saya lihat. Iya betul. Kebanyakannya binatang, pemandangan, itu ya. Jadi beda. Iya. Ada kecenderungan modifikasi bentuk pohon yang berbeda. Kayak main-main Pak. Nah ini kedepannya gimana Pak? Bapak rencana mau menulisme terus atau gimana rencana Pak? Saya Kalau yang terus dalam hati kan tetap yang istilahnya lukis kanvas atau lukisan kaca itu yang satu itu. Cuma kita ya memang kalau misalkan gitu dalam artian kita perlu, kalau orang mungkin dalam kejenuhan pengen yang ini gitu loh Pak. Jadi untuk selingan. Tapi kalau kita mencoba berhitung itu berapa persen Pak karya yang paling Bapak kaca dan berapa persen lebih banyak kaca apa kanvas apa lukisan? Ya kalau yang nomor satu mungkin ya kaca ya, karena kaca itu dari tahun 81. Jadi kalau kaca walaupun Bapak melukis dekoratif di kanvas, kaca kadang suka kalau ini
Iya tetap, itu aja barusan tadi beli kaca untuk melukis Oh. bersama. Nah ini Pak ngobrol-ngobrol kan kemarin kita ada beberapa kawan kita nih Iya, ya, betul. si saya kalau kaca itu kan terus kaca atau ya kalau pameran kadang itu pada Iya. ya riskan atau gimana ya maksud. Nah, Pak nggak mencoba dengan media kayak akrilik gitu, itu gimana Pak? Apa bedanya? Ada beda? Itu sama. Cuman kita juga kan melukis itu disesuaikan dengan kekuatan pembeli. Oh, artinya kalau kali cuma Iya, kalau akrilik itu per lembarnya. Kalau yang 3 mili itu sampai 600.000. Kalau kaca kan hanya 60.000. Oh, iya. Perbandingannya. Tapi kalau sisi karakter atau apapun itu akrilik nggak masalah, kayak sama aja. Sama, cuman harus hati-hati. Kalau akrilik kan Hati-hati dalam saya artian nggak boleh. kalau salah belok. Ya sebetulnya kaca dan akrilik itu ya sebenarnya nggak boleh salah gitu. Tapi dalam artian namanya manusia kadang-kadang pas ininya apa lagi nggak mood gitu ada kecoran sedikit. Kalau akrilik udah nggak bisa dibenerin karena kalau kaca kan pakai silat mas, Bisa. akrilik disilat ya Udah bisa. cacat. Itu plus minus ya, Pak? Iya berbeda. Ada plus minus. Cuman kalau jatuh ya memang nggak pecah. Ini ngobrol-ngobrol nih Pak, untuk Bapak dari karya semenjak tahun 70 itu juga berkarya Pak. Tahun 2008 atau satu. Saya 76 itu waktu di Taman Ismail Marzuki suka main-main di sana dengan teman-teman gitu. Saya Kalau 76. dihitung Pak, ini Bapak suka itu nggak berapa nih Pak? Waktu saya nggak Karena itu ya? banyak sih. 2000-an. Iya. Termasuk yang kalau yang terjual, Bapak masih ingat nggak? Yang berkesan ada nggak dari yang terjual? Yang- Pertama menjual lukisan yang kaca, apa yang diperhatikan? Oh gitu. Saya waktu pertama jual lukisan kaca kan ceritanya begini. Pimpinan saya itu mau ngasih kado. Pak Haji coba apa namanya cari, saya mau ngasih kado ke Pak Presiden, itu Pak Endang ya. Pak Endang. Itu apa kira-kira? Nah, saya tahunya lukisan kaca gitu. Lukisan kaca. Waktu itu saya belum lukis. Nah, coba dicarikan, saya nyari, terus begitu ke Pak Rastika waktu itu. Nah ternyata lukisan kaca yang dibikin Pak Rastika dengan lukisan kaca yang pernah saya bikin itu tekniknya sama. Saya waktu STM itu sudah pernah melukis kaca karena disuruh bapak saya sendiri. Akhirnya dengan pesanan itu, kalau itu pakai media kaca aja, coba gitu. Karena saya waktu STM juga udah pernah lukis kaca gitu. Dan diterima yang bagus. Waktu itu kan dan Pak Rastika bikin pesanan, saya juga di rumah juga bikin, gitu. Tapi dengan motif yang beda. Nah begitu Pak Rastika selesai dengan karya saya juga saya bawa dua-duanya ke pimpinan saya. Nah ini diambil Pak, kalau dilihat dari yang short sama ya, atau pesanan ya, Iya. itu lebih banyak mana? Aku masih bisa berbanding. Yang pesanan. Termasuk yang kejual pameran juga, itu lebih banyak kanvas apa kaca? Kalau perbandingan kanvas dengan kaca lebih banyak kaca. Ya. Tapi kaca secara pasar bagus Pak. Itu gimana? Kalau ditarik kesimpulan Pak, kalau kaca itu Enggak. bisa diterima. Kalau kaca itu waktu pertama ada festival keraton di Cirebon itu sampai tahun 2012 itu selalu ada pesanan. Nah ini Pak, tadi Bapak bilang 2012 Bapak berganti karena ada kebutuhan pasar itu sebenarnya apa Pak yang terjadi sehingga ada kebutuhan pasar atau apa yang sehingga Bapak berpindah? Penurun pasar waktu itu kan, kalau saya sendiri ya, terutama waktu itu kalau saya sendiri sisi bekerja jadi lukisan nggak begitu
nggak lukis dalam arti kalau sudah saling fokus. Terus kita kira-kira teman-teman, kenapa nggak terus lah nggak ini gitu loh dalam artian. Nah, pas saya pensiun, kalau pensiun kan duitnya kalau dipakai untuk lukis saya mana yang manja. Jadi kira-kira saya bikin bikin lukisan itu yang untuk pensiunan itu apa gitu. Nah, lukisan kaca kita benar itu. Menarik juga deh. Dan kita balik lagi Pak. Nah, ya, ya sekitar. Ini Pak, apa dalam perjalanan berkesenian ini berapa rentang waktu kan panjang sekali. Panjang ya, betul panjang. Sempat ya Pak, itu kan hobi awalnya kan. Betul. Ada hobi lain Pak selain selain Oh ya, selain melukis sih nyanyi paling ini kan ya. Cuman dulu waktu udah kalau main band atau gitu Pak, atau karaoke apa? ya kebetulan dulu waktu saya STM saya ikut ngeband di Sokaraja. Terus waktu saya kerjanya di departemen Taiwan. Kita juga ikut ngeband, cuma nggak bisa megang alat musik, hanya nyanyi saja. Ada gitu. Kalau ini Pak dari sisi profesi kan Bapak PNS nih. Kalau kesini Bapak lebih full aja menurut saya. Jadi Ya full. Kita nggak ada kerjaan lagi jadi ya full. nah ini Pak obrolan baik Pak kira-kira Pak ada sesuatu yang berkesan atau boleh pesan sekalian kalau kita ada beberapa praktisi seni yang khususnya dari pengalaman selama ini dan bagaimana nih keseluruhan di Nusantara khususnya itu menurut Bapak kira-kira supaya ya mudah-mudahan bisa Ini pesan-pesan aja ya, pesan untuk anak muda dan lain-lain ya. Jadi bagi adik-adik yang masih muda, gunakanlah kesempatan untuk mendalamin, dalam arti belajar dan belajar terus. Karena untuk lukisan itu sendiri, kita bisa menemukan jati diri itu memang agak susah dan itu prosesnya panjang. Maka untuk adik-adik yang masih muda-muda, jangan segan-segan, harus rajin, dalam arti belajar dan belajar terus. Begitulah. Itu mungkin salah satu pesan dari Pak Haji, semoga bisa bermanfaat untuk semua secara pribadi, secara personal dan juga secara umum, bahwa intinya bagaimana caranya kehidupan Indonesia berkembang lebih baik dan menjadi andalan dan kebanggaan kita semua. Mungkin sekian Pak atas waktu. Ya, terima kasih. Kita juga tetap tidak luput dari minta maaf apabila apa yang kita sampaikan saat ini ada kekeliruan, salah kata dan juga mungkin tidak berkenan atau mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan keilmuan, ya itu kita mohon koreksi. Yang jelas mungkin kita formatnya obrolan yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada yang lain, atau mungkin ya setidaknya memberikan gambaran bahwa eksistensi Pak Haji ini sampai sekarang itu sampai besar. Kita beberapa event ke depan kan Pak, beberapa perencanaan ya kepengen gara-gara corona ini akhirnya kita banyak stay home, banyak bekerja di rumah. Iya betul. Yang jelas tetap semangat. Semoga kita semua bisa makin berkah, makin berkembang. Semoga Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.